Tangan saksi. Umroh itu pakai apa? Yang saya terima dokumennya Saya itu tidak ada tanya dan analisa. tanya. Yang saya tanya dia pakai apa pada Yang saat itu? saya terima dokumennya ada Saya tidak tanya dokumen. Saya tidak tanya dokumen. Yang saya tanya dia pakai apa pada saat ibadah? Pemirsa, Kamis membara kembali terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menahbiskan Nikita Mirzani sebagai terdakwa kembali dihelat secara terbuka. Drama permusuhan sudah mendidih sejak Reza Gladys yang menjadi saksi sekaligus pelapor muncul di kawal Fitri Sahuteru, mantan sahabat Niki. Kini Fitri berada di garda terdepan dalam membela Reza Gladys dari serangan brutal Niki. Dia menggunakan kena dan dia menggunakan Tangan saksi. umroh itu pakai apa? Yang saya terima dokumennya Saya itu tidak ada tanya dan analisa. tanya. Yang saya tanya dia pakai apa pada Yang saat itu? saya terima dokumennya ada Saya tidak tanya dokumen. Saya tidak tanya dokumen. Yang saya tanya dia pakai apa pada saat ibadah? Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilang aku yang sutradara. Saya bilang, Benar. gini-gini. Lebih baik nggak usah ketemu aja kali ya. Bilang aja karena aku suruh chat mail aja kaki ya. Suruh chat mail aja kali ya. Jangan alingin supaya kita bisa jalan. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi dari pihak terdakwa itu diwarnai kisru oleh saksi dan supporter dari kedua kubu. Yang menarik, Dr. Oki Pratama yang menjadi saksi dari pihak Niki menyatakan tidak yakin kesaksian meringankan Niki. Mengapa demikian? Benarkah seperti halnya Tessa Mariska dan Emma Waroka? Dr. Oki mulai menjauh dari Niki karena sikap Niki kurang menghargai orang-orang yang mendukungnya. Jadi Dokter Oki bilang ke saya, udahlah Tasya, jangan nangis-nangis lagi, jangan sedih-sedih lagi. Saya nggak ada markup, Ami minta 5 miliar. Mau meringankan Nikita atau meringankan Reza Gladys, yang pastinya saya akan mengungkapkan yang saya tahu. Untuk meringankan Reza Gladys ataupun meringankan Nikita Mirzani itu kan hakim yang akan menilai. Ya aku kesel, aku kesel banget deh pokoknya. Suasananya itu loh, nggak boleh live, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa? Dan di ruang sidang seolah tidak afdol bagi Niki bila tidak debat mulut dengan JPU. Namun yang terjadi kemarin seolah menjadi akumulasi kemarahan Niki yang tertahan sepekan sebelumnya. Niki yang mengenakan outfit putih abu-abu seperti anak SMU, sempat adu mulut dan tarik-tarikan tangan dengan JPU wanita yang ingin memborgol tangan Niki di ruang sidang. Konyol sekali kalau ada pembuktian. Nah, kalau ada pembuktian seperti itu, hakim pasti menolak karena bukan ada agenda pembuktian dari pihak Nikita. JPU dan hakim memang murka dan merasa dipermalukan oleh kubu Niki. Sebab kepada hakim ketua, Niki menyerahkan bukti berupa flash disk yang isinya adalah rekaman suara JPU dengan pihak Reza Gladys untuk memenjarakan Niki. Niki menduga sejak awal ada kong kali kong antara Reza dengan pihak JPU dan sejumlah hakim untuk mengkriminalisasi dirinya. Emang iya? Iya. Tapi nggak diizinin? Nggak diizinin, makanya dia menahan untuk kamu pulang nanti rekaman itu. Pengunjung sidang termasuk sejumlah selebriti sempat mendesak hakim ketua untuk memutar flash disk yang diserahkan Niki karena beranggapan publik harus tahu benar tidaknya isu pihak Reza Gladys mempermainkan hukum dan keadilan. Walaupun langit runtuh, kita tetap mau lihat seadil-adilnya nih, kita punya barang bukti, keluarin. Harus didengerin, diperdengarkan buat kita semua. Kita pengen denger yang jelas.
yang clear seperti barang bukti suara-suaranya Mail, suara-suaranya Dr. Oki. Kita mau sejelas itu suaranya. Nah, itu tinggal kita tunggu, kan diserahkan, berarti mereka tinggal mendengar, tinggal mengini bener suaranya apa enggak, kan gampang. Nggak usah marah-marah dulu, karena pengadilan juga belum ada keputusan inkrah. Jadi kalau dibilang ada rekaman suara, ada terjadi suap menyuap, itu bullshit, tanda tanya buat kita. Lantas bagaimana tanggapan kubu Reza Gladys terkait bukti yang diserahkan Niki? Reza, tanggapannya dong. Didampingi Fitri Sahuteru, Reza Gladys terlihat santuy dan tidak emosional seperti Niki. Ia juga ogah mengomentari aksi Niki yang memposting video wanita yang diduga ODGJ yang diklaim Niki sebagai ibu kandungnya. Di dalam penjara, Niki memang pantang mati gaya dalam menyerang musuh-musuhnya secara personal. Faktanya, akun Instagramnya masih aktif memposting hal-hal yang beraroma penggiringan opini. Dia memang suka bikin ribut lagi, tapi nggak terpikir di benak saya bahwa itu akan dilakukan untuk tujuan yang sekarang. Silence is golden rupanya menjadi treatment Reza Gladys dalam menghadapi Niki tanpa mengendorkan strategi hukum. Toh, meski berada di luar penjara, ia dan Fitri Sahuteru bisa tahu bahwa Niki diduga melakukan kekerasan terhadap sesama tahanan di rutan Pondok Bambu. Selesai transaksi dalam si Reza Gladys tadi. Transaksi kan sesuai dengan disampaikan tadi untuk endorse tadi yang saya bilang. Bak pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Reza Gladys dan Fitri Sahuteru tak bergeming dari keyakinan mereka untuk mengalahkan Niki. Sebaliknya, pekan depan Niki diprediksi bakal bersikap lebih ugal-ugalan untuk membuat sensasi, menepis dakwaan JPU, dan menggiring opini bahwa dirinya adalah korban, meski nyata-nyata telah memakan uang 4 miliar dari Reza Gladys yang diklaim sebagai uang kesepakatan, bukan uang tutup mulut. Saat ini saya belum bisa menjawab ya, nanti biar bayar aku aja yang menjawab. Masing-masing punya kekuatan, ya udah, nggak usah adu-adu kekuatan. Ini kita mau cari keadilan di sini, bukan mau cari kekuatan. Masing-masing nyerang apa tujuannya?